Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel kami Durian Farming Tip. Mari kita belajar mencintai lingkungan, memelihara lingkungan. Dan bagi yang suka menanam, pada kali ini saya akan berbagi rahasia durian belum berumur 3 tahun sudah berbuah seperti yang kita lihat di kamera ini. Jadi rekan-rekan, pohon durian ini baru berumur 2 tahun 10 bulan ya. 2 tahun 10 bulan usia saya tanam ya kan. Ini varietas montong ya, varietas montong ya, memang saya mencoba berbagai varietas ya kan. Ada montong, ada super tembaga, ada musangking, ada oci, duri hitam, blacktron, atau ada juga bawor ya. Nah, di tempat saya tidak tahu ini pengaruh bibitnya atau apa, tapi yang lebih dahulu muncul buahnya dan mau nempel, tidak rontok, setidaknya ada sisanya, itu adalah yang montong diantaranya ya. Ini umur 2 tahun 10 bulan, ketinggian ya hampir sekitar 6 meter deh. Nah, ini pertumbuhannya bagus, daunnya bagus, padahal ini habis musim kemarau ya. Nah, di sekitarnya ada ini pohon mangga, apa ini ya, mana lagi ya, kalau sini mengatakannya mana lagi. Ini terlalu dekat, ini kan hanya tumpang sari aja rekan-rekan. Nah, ini saja untuk pagar lah. Ya, sedikit kita sepel yang lain deh. Tidak semua itu mulus tanpa ada hambatan maupun rintangan. Ternyata juga kita butuh perhatian khusus, apalagi yang masih buta seperti saya ini, tidak tahu ilmunya, tapi kita berusaha untuk belajar. Nah, ini mantap sekali rekan-rekan, udah gede ya, udah gede ini 2. Padahal ini ceritanya ya, ini kan saya kadang-kadang kita menerima apa ya, tutorial dari teman-teman yang naik itu kan dianggap tidak tidak berbuah, dan ini mau saya potong biar sinar matahari itu bisa leluasa. Mas, kok malah ada buahnya, jadi saya potong sininya aja, padahal daunnya cuma ini aja lah, dikit. Nah, tapi ada buahnya seperti ini. Udah saya biarin lah untuk percobaan ya. Jadi rahasianya ini berdasarkan pengalaman saya ya, silahkan dipakai kalau yang benar dipakai, kalau yang tidak benar dibuang atau dikolaborasikan, dipadukan dengan informasi dari rekan-rekan yang lain. Ini berdasarkan pengalaman saya. Yang pertama, sebelum menanam ya, kita bikin lubang tanam. Kalau saya dulu saya bikin lubang tanam yang di bawah ini awalnya ukuran 80 cm kali 80 cm, tinggi ya sekitar samalah 80 cm persegi seperti itu. Kemudian setelah digali, galian tanah yang sudah kita naikkan ke atas, saya campur dengan sekam bakar ya. Nah, gunanya untuk apa? Untuk meningkatkan porositas ya.
Kemudian saya campur juga pupuk, saya sebutkan aja pupuk NPK seimbang, kandungan nitrogen, fosfat maupun kaliumnya itu 16 ya. Saya sekitar 2 genggam ya, saya campur. Kemudian saya kasih juga furadan ya sekitar satu sendok untuk antisipasi hama, nih maksud saya antisipasi jamur yang ada di lubang tersebut. Kemudian saya campurkan, kemudian saya masukkan kembali ke lubang tersebut. Saya biarkan selama 2 minggu. Saya biarkan selama 2 minggu. Nah, setelah 2 minggu lubang tersebut ya saya gali sekitar 1/3 dari kedalaman lubang itu. Ya, tadi ya berkisar sekitar 25 cm lebih dikit lah gitu. Kemudian polybag saya yang sudah ada polybag dari bibit tersebut itu kita lepas plastiknya, kemudian kita tanam itu 2/3 ketinggian polybag itu masuk, kemudian 1/3-nya itu menonjol di permukaan tanah. Kemudian saya bikin gundukan yang 1/3-nya itu. Ada bayangan? Nah, seperti itu. Kenapa saya gundukannya tidak begitu tinggi? Karena tanah sini adalah tanah merah yang sifatnya itu korosif, sehingga tidak ada kekhawatiran genangan air. Karena begitu hujan mungkin air langsung meresap ke dalam. Ya, itu. Yang pertama seperti itu. Yang kedua, pilihlah varietas yang sesuai dengan keadaan tanah kita, ketinggian tanah kita, MDPL-nya berapa. Ini kami berada di Blora, MDPL sekitar 240 meter di atas permukaan laut. Nah, cari referensi atau dasar kira-kira ketinggian seperti itu, dataran rendah yang cocok varietas apa. Nah, itu ya kan. Jangan sembarang asal tanam, tahu-tahu nanti yang ada cuma daunnya melulu gitu kan. Itu. Kemudian bibit itu, kecuali memilih varietas sesuai dengan ketinggian atau kondisi tanah kita, ketinggian di atas permukaan laut, MDPL-nya berapa, itu carilah bibit yang sehat, tidak ada jamurnya, kemudian batangnya sehat ya kan, batangnya sehat, tidak ada penyakitnya, tidak ada hamanya, mungkin tidak berlubang. Itu biasanya kan ada semacam urat ya yang masuk ya. Kemudian juga kadang-kadang ada jamurnya, pastikan tidak ada jamur. Kemudian lihat percabangannya paling tidak memutar 8 penjuru mata angin. Kalau enggak memutar ya setidaknya simetris lah, memutarnya simetris gitu. Kalau enggak nanti akan susah. Saya kasih contoh seperti ini karena dulu saya tidak pengalaman juga ya. Ini kan tidak simetris teman-teman, ini tidak simetris, jadi hasilnya kurang bagus juga kan. Ini padahal sama jenis musangking itu. Kemudian setelah ditanam 1 bulan setelah tanam baru mulai saya kasih pupuk NPK, memutar ya, memutar ya, paling tidak agak jauh dan terlalu dekat ya, lurus dengan tajuk yang paling luar, tajuk daun yang paling ini tajuknya seperti ini ya, itu bawahnya lurus dengan tajuk daun yang paling luar, jangan terlalu dekat dengan
dengan pohon. Nah itu saya pupuk itu setelah satu bulan dengan dosis, karena waktu saya beli itu ketinggian baru 1 meter, 1,5 meter lah, 1,5 meter itu hanya mungkin sekitar 2 genggam itu satu bulan ya. Kemudian secara rutin saya 2 minggu sekali saya semprot insektisida maupun fungisida. Saya tambahi dengan vitamin daun. Vitamin daun ya bisa kita sebut contohnya seperti Gandasil D ya toh. Itu kelihatannya formulanya cukup lengkap itu. Nah, itu saya mix, saya campur dengan fungi, insek maupun pupuk daun itu ya kan, pupuk daun itu. Untuk apa? Untuk antisipasi perkembangan jamur yang ada di dahan, batang ya maupun rantainya, serta antisipasi hama yang ada di pohon. Nah, itu. Jangan menunggu adanya hama. Jangan menunggu adanya hama. Tapi ingat, harus sesuaikan dengan dosis. Kalau overdosis akan jadi permasalahan seperti terbakar daunnya gitu tuh. Overdosis itu. Kemudian selanjutnya saya bersihkan bagian bawah ya, seperti ini saya bersihkan, karena menurut informasi jika gulma terlalu banyak, nutrisi yang ada di sekitarnya, itu nutrisi yang kita aplikasikan, kita pupukkan untuk batang ini sebagian akan dimakan oleh gulma. Itu gulma. Kemudian yang keberapa ya? Keempat ya. Perhatikan jarak tanam. Kalau saya ini 10 meter, ini agak jauh kan, jauh. Kenapa itu pohon jeruk itu dekat? Karena sebagai tumpang sari saja, di antaranya ada 5 meter. Nanti kalau seandainya mengganggu akan kita pangkas ya, akan kita pangkas. Kemudian ya, jangan lupa yang kelima adalah menjaga stabilitas temperatur tanah. Nah, dia kan butuh minum ya, kita kasih minum secukupnya biar sampai meresap ke dalam. Kalau saya waktu itu 3 hari sekali saya siram sambil melihat kondisi tanahnya gitu. Yang penting tidak boleh menggenang terlalu lama. Kalau menggenang terlalu lama akan menimbulkan bakteri maupun jamur yang akhirnya akan berdampak kepada perkembangan. Kemudian aplikasi pupuk kandang. Nah, ini pupuk kandang menurut pendapat saya ini hal yang sangat penting sekali, apalagi ini adalah tanah merah. Tanah merah itu berdasarkan referensi ya, ini adalah tanah korosif yang unsur haranya gampang tercuci. Nah, maka dari itu butuh semacam zat pembenah tanah yang alami. Nah, ini sebenarnya saya taruh di atas karung karena belum terfermentasi dengan baik ya, karena diorek-orek sama ayam. Nah, itu sih. Tolong, kalau ini agak jauh, bahaya sekali. Betul. Jadi yang pada saat pertama kali saya tanam, saya tidak aplikasikan pupuk kandang saya karena saya khawatir ya. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu ya, umur 6 bulan itu mulai saya proning ya, dahan-dahan
yang kurang kurang bagus, mungkin yang kecil, biar apa? Biar asupan sinar matahari maupun oksigen itu bisa leluasa ya. Nah, ini seharusnya di atas itu kita proning juga, karena kita nunggu musim benar-benar musim penghujan. Musim penghujan. Nah, itu diantaranya rekan-rekan kiat-kiat kami ya. Kemudian pesan saya, jangan menanam kalau tidak ada ketersediaan air yang cukup. Jangan menanam ya. Karena memang durian ini butuh air, namun demikian juga kebanyakan air akan menjadi kurang bagus ya kan. Ini yang lain seperti ini juga montong ya. Ini sumber tembaga rekan-rekan, sumber tembaga ini menurut saya ya bagus sekali, karena saya juga bukan ahlinya ya, saya tidak punya background pertanian, cuma saya belajar saja. Saya ingin belajar, saya belajar dengan tutorial rekan-rekan yang sudah senior, itu silahkan diambil siapa saja. Tutorial terkait dengan bagaimana cara menanam, perawatan, bagaimana kita membuat pupuk kompos, bagaimana kita membuat ekoenzim. Nah, saya berusaha seperti itu rekan-rekan ya. Terima kasih rekan-rekan, hanya itu sementara yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kiat-kiat tadi bermanfaat. Marilah kita berusaha menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Khairunas anfa'uhum linas. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gede banget rekan-rekan.